warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Karta. Di hari ini, di pagi yang lumayan cerah ya, walaupun mendung-mendung sayu. Ini di Kamis 4 Februari 2021. Ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ini ada Kak Bangkit Yuda Al Rahmat. Ya Kak ya. Halo Kak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jauh-jauh datang dari 24 Iya, Tejo Agung jago. ya ke sini ke Sekretariat Karang Taruna Kota Metro. Nah, Kak Bangkit Yuda Al Rahmat ini adalah seorang ketua Karang Taruna Tejo Agung ya Kak ya, betul. Ketua Karang Taruna yang baru Baru, atau dulu sudah jadi ketua? belum pernah. Belum ya. Jadi Ketua Karang Taruna terpilih yang baru di tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, betul? 2020, Oh, 2020 2025. 2025. Oke. Nah, podcast kita kali ini teman-teman semua, kita akan sharing inspirasi tentang Karang Taruna dan kontribusi pemuda untuk kelurahan. Nah, penasaran kan? Apa aja sih Karang Taruna itu? Ngapain aja sih, dan perannya dan kontribusinya sebagai pemuda di kelurahan itu ngapain sih? Nah, ini langsung aja saya sudah eh, bersama dengan Kak Bangkit ya, biasa dipanggil Kak Bangkit. Oke. Bangkit. Lagu sorak-sorak bergembira, bukan? Kayaknya kalau dipanggil bangkit kurang enak ya. Kadang enak jadi panggilnya Ya, banyak sih manggil babai. bye-bye. Cuma kalau pakai kak ini juga Aha, kurang enak karena masih muda juga. nah gitu. Eh, Oke, mungkin bisa kenalan dulu deh, karena memang tak kenal maka tak sayang ya. Oke, Kak Bangkit boleh memperkenalkan diri untuk sahabat Karta maupun warga Kota Metro yang belum tahu siapa nih Kak Bangkit, boleh Kakak memperkenalkan diri? oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawanku, sahabat-sahabat Karta di seluruh kota Metro, Mhm. sebenarnya nggak ada yang spesial dari saya. Tidak lebih karena nama saya Bangkit Yuda Al Rahmat, bisa dipanggil Bangkit. Selebihnya ya itu deh, nggak bisa ceritain banyak-banyak karena nggak punya cerita apa-apa. Gak punya cerita. Mungkin pengalaman dalam berorganisasi sebelumnya. Ada Hmm? di kampus saya ikut himpunan mahasiswa Islam HMI ya. HMI, terus BPM Fakultas Hukum. Mhm. Cuma itu aja yang bisa saya jelasin. Aha. Pengalaman organisasi nggak Kalau banyak sih. organisasi di luar selain Karang Taruna di masyarakat, Di masyarakat sih saya nggak ada, gak ada, baru tergabung dalam Karang Taruna ini. karena dari Karang Taruna ini saya berpikir di Aha. sini saya besarin jiwa sosial saya. Aha, begitu ya. Oke, mungkin pertanyaan-pertanyaan lebih mendasar nih. Kak Bangkit ini sudah tahu belum sih apa itu Karang Taruna? Sebenarnya sih nggak banyak tahu Aha. karena berpikiran saya dalam sosial, Mhm. dan saya tahu Karang Taruna bergerak di pemuda dan sosial. Mhm. Yang saya tahu pemuda sekarang itu Mhm. harus kreatif dan meninggikan jiwa-jiwa sosial. Mhm. Jadi nggak perlu terlalu banyak terlalu definisi karena Heeh. rapat hanya 1%, Iya, yang 99% aksi. itu aksi. Gitu ya. Tapi sebelumnya, Kak Rahmat udah tahu belum? Kak Bangkit ya. Bangkit Yuda Al Rahmat. Rahmat ya. Oke, Kak Bangkit aja aku panggilnya ya. Iya. Oke, Kak Bangkit itu sudah tahu belum sih kalau Karang Taruna itu di usia 13 sampai 45 tahun itu sudah menjadi anggota dari bagian Karang Taruna. Nah, Kak Bangkit ini usianya berapa? Saya sekarang usianya 22. 22. Oke, berarti sama-sama saya. Kayak dimudain, Pak. Enggak. Hah? Dimudain enggak? Enggak, saya 98 serius. Kak Bangkit Sama berapa? berarti Oh gitu, 98. 98 ya. Oke, tapi panggil Kak aja udah terlanjur ya. Iya. Oke, Kak Bangkit, dulu sebelum tergabung dalam Karang Taruna, Kak Bangkit itu sudah tahu belum sih di Tejo Agung itu ada Karang Taruna? Sebelumnya belum tahu. Belum tahu. Jadi selama ini ngapain? Karena saya terlalu nggak pernah main di Tejo Agung malahan. Padahal orang Tejo Agung. Iya, saya lahir Tejo Agung, Mm-mm. besar ya di rumah di Tejo Agung, tapi Mm-mm. nggak pernah main sama kawan-kawan Tejo Agung. Oh gitu. Kenapa alasannya? Iya, terlalu tergiur main di luar. Contoh main di mana? Saya banyak-banyak main dia di area kampus. Mhm. Ya kebanyakan pokoknya di luar Tejo Agung lah. Aha. Jarang malahan ketemu sama kawan-kawan Tejo Agung. Mm-mm. Padahal Kak Bangkit ini di Tejo Agung bisa mengembangkan potensi diri maupun potensi di sekitarnya loh. Kalau waktu itu sudah tahu Karang Taruna ya, terus mau gabung gitu ya. Eh, Mungkin
inilah saatnya Kak Bangkit untuk membangkitkan dirinya tergabung dalam Karang Tarunanya ya. Iya, bisa Begitu. jadi. Karena begini sih, Mbak. Mm-mm. Saya terlalu banyak main di luar, Mhm. dan suatu ketika saya kuliah, Mhm. ternyata ilmu kamu di luar Mhm. itu mubazir. Kalau kamu nggak pernah bersih-bersih di tempat kamu lahir. Mhm. Itu aja. Makanya Iya. saya balik dan saya lihat ada Karang Taruna, saya gabung. Mhm. Ayo, saya sebenarnya nggak begitu mentingin apa itu jabatan. Mhm. Yang penting ayo kumpul, ayo gerak. Mhm. Ya makanya di kepemimpinan Karang Taruna yang sekarang, Mhm. saya tidak berbicara kepada kawan-kawan siapa ketua, siapa wakil, siapa Mhm. sekretaris. Ayo, itu hanya formalitas. Mhm. Yang penting 1% aja Mhm. kita itu rapat, lebihnya kita gerak. Iya betul. Kalau capek ya rapat lagi, Mhm. habis itu gerak lagi. Iya. Itu aja. Setuju sih sama Kak Bangkit. Mungkin teman-teman yang mungkin ya di daerahnya dia tuh tidak aktif tapi di daerah luar dia aktif, itu tuh sangat disayangkan sebenarnya ya. Sebenarnya. Karena orang misalkan nih kita eh, pergi jauh-jauh, misalnya kerja di mana gitu. Terus kalau misalnya walau alam ya namanya umur kita nggak ada tahu, kita meninggal pasti pulang juga ke rumah kita gitu kan Iya. ya. Dan Karena takutnya nggak ada yang layak. iya, kadang sedih banget gak ada yang nyolatin gitu kan. Iya. Karena siapa sih yang meninggal itu kan nggak tahu. Tapi ya itu sifat sirik nggak boleh ya, Iya. sifat jelek. Tapi ya lebih baik teman-teman yang berpotensi di daerahnya ya kembangin potensi kalian, jangan di tempat lain gitu kan. Karena mungkin mungkin circle frekuensi teman mungkin ya. Mungkin bisa jadi. Mungkin Kak Bangkit juga di daerahnya juga mungkin waktu itu belum ada teman yang satu frekuensi mungkin ya. Iya, Gitu. karena kebanyakan nih kawan-kawan Tejo Agung Uh-huh. itu main di luar semua. Oh. Tapi entah kenapa memang mungkin digariskan kita untuk bareng-bareng. Uh-huh. Kita ketemu di warung. Mhm. Kita ketemu di warung, terus ada yang ngajak satu, Mhm. ayo gabung Karang Taruna. Mhm. Ya udah, kita ternyata punya pemikiran bareng-bareng. Mhm. Waktunya pulang. Mhm. Ayo Iya, kita betul. pulang. Ya Kita pulang pulang. bareng-bareng. Betul. Ya jadinya ya udah kita kumpul ya sekarang Mhm. kita jalanin aja jadinya kayak gini. Iya, betul banget ya. Terus di Karang Taruna Tejo Agung, mungkin kan Kak Bangkit sebagai ketua nih, mempunyai visi dan misi. Apakah visi dan misi tersebut? Oke. 5 tahun ke depan ya. 5 tahun ke depan. Oke. Karena yang saya lihat dari setiap kelurahan punya problem masing-masing. Betul. Nah, pasti semua pemimpin punya gaya masing-masing. Ternyata yang paling penting adalah menjalin komunikasi. Timbullah kata-kata atau visi menjalin komunikasi bidang sosial masyarakat, olahraga, ekonomi kreatif, media digital, dan lingkungan hidup demi terwujudnya masyarakat yang makmur yang ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wow, keren. Give up loh. Saya mau tepuk tangan enggak? Tepuk tangan ya. Boleh. Oke, itu visi dan misi dari Kak Bangkit ya, 5 tahun ke depan semoga bisa berjalan ya Kak ya. Amin. Nah, untuk saat ini Kak Bangkit sudah visinya dari sebagian visi itu sudah berjalan belum? Sekarang lagi mengutamakan itu pelatihan-pelatihan, karena yang kami lihat dulu itu pendataan dan melihat kekurangan di sekitar. Kita nggak mau terlalu gegabah untuk ngelakuin program kerja, tapi kita lihat dulu kita mau ngelakuin program kerja itu kita lihat sekitar kita. Jadi jangan menggunakan program kerja itu nggak bermanfaat sama sekali. Iya betul. Nah, kami keliling tuh banyak anak-anak yang memang sudah lulus SMA, ada yang belum, ada yang memang putus. Karena kita nggak bisa kutip banyak orang-orang kayak Meto ini dibilang desa bukan, dibilang kota juga bukan. Iya. Mungkin kalau Tejo Agung masih bisa dibilang desa ya, agak desa. Banyak di perempatan kawan-kawan nongkrong, nge-game dan lain-lain. Nggak jelas gitu Nggak kan. jelas. Ngapain? Dan kita sedikit agak maksa. Kita kumpulin semua mereka. Itu sekitar jam 8 atau setengah 9 ya. Kita itu Malam keliling. itu? Malam. Itu saya dengan wakil Bagus. Itu kita keliling tarik mereka. Yang ketemu kita tarik kita Nah, ajak cara cakret. nariknya itu gimana? Misalnya langsung, oh ayo ikut Karang Taruna gitu. Mungkin kan melalui pendekatan gitu. Nah, yang Kak Bangkit lakukan itu pendekatan seperti apa? Karena mereka tahu kami
Aha. Mereka tahu, oh ini siapa, Mhm. ngapain kamu orang ke sini, Mhm. ayo ikut saya dulu yuk, Mhm. ngapain bang, ayo ikut aja, Mhm. kayak orang mau nyulik gitu. Udah ikut aja gitu kan. Tapi mereka percaya karena Ah, tahu iya dan ya. mungkin kenal. Kita data, karena Taruna Tujuh Agung kan nggak begitu tergantung sama kelurahan sebenarnya, Iya. karena untuk apa banyak tergantung sama instansi Mhm. kalau memang itu menghambat gerakan. Mhm. Jadi Nah, mandiri lah ya. lebih untuk mandiri. Mhm. Kami ini nyewa rumah, Mhm. jadi rumah inspirasi. Mhm. Kami rumpulkan anak-anak itu Mhm. sekitar malam itu 20 sekian, tapi nggak sampai 30, coba Mhm. Banyak. 25, 26 itulah. Itu cewek cowok atau cowok? Itu cowok semua, Oh, cowok semua. karena nggak mungkin juga Aha. cewek-cewek di perempatan dia malam-malam. Iya, iya juga sih. Jadi Mhm. itu kami bilang, kamu orang kerja nggak? Mhm. Enggak bang. Terus ngapain? Ya gini-gini aja. Gini-gini. Mau belajar nggak Aha. bang? Ya ngapain belajar bang? Mhm. Ngasilin duit aja enggak. Mhm. Ternyata membuka mindset saya Mindsetnya lagi. duit-duit ya. Duit dan Aha. duit. Oh, Aha. gimana caranya nyatuin mana belajar dan juga dapat duit? Aha. Oke, jadi kita punya satu program kerja di media digital. Mhm. Oke, kita buat pelatihan gimana mereka bisa bersaing secara zaman Mhm. untuk mendapatkan uang untuk mereka pribadi. Mhm. Nanti kita buka pelatihan karena kita lihat kita kekurangan satu. Ini sudah berjalan ya, Mbak. Iya. Ini sudah berjalan. Di situ ada pelatihan media digital. Kita Mhm. belajar tentang Microsoft Word, Mhm. PowerPoint, CorelDRAW, Mhm. Photoshop, ngedit video dan lain-lain. Buat yang kenalin YouTube, mereka mungkin tahu, cuman nggak bisa nih apa namanya ngedit-ngedit video segala macam. Kawan-kawan kita yang di Karang Taruna ada kawan dan juga mereka sendiri yang bisa ngajarin. Mhm. Ternyata kekurangannya satu, laptop, Iya. proyektor, Tadi mau tanyain. Aha. kita nggak ada. Jadi terus? Jadi kami ada papan tulis kecil, Aha. kita apa ya berusaha semaksimal mungkin Mhm. agar mereka mengerti lewat papan tulis itu. Mhm. Mungkin ada lewat HP, gini, Mhm. dikitnya kayak gitu. Jadi Iya. mungkin Mbak Rani bisa bayangin kayak mana susahnya. Iya, iya, saya bayangin. Nah, terus rumah inspirasi itu di mana tempatnya? Itu di Jalan Sultan Tahrir nomor 12, Tujuh Agung. Di rumah siapa? Sebenarnya rumah saya. Oh, jadi rumah Kak Bangkit dijadikan rumah inspirasi begitu. Iya. Jadi Kak Bangkit memberikan ruang Hmm, untuk anak-anak itu. Iya, Luar biasa ya. karena kita Mhm. kalau menunggu orang lain Mhm. kapan? Kapan ya? Kalau bukan kita siapa lagi? Iya. Ya, betul nggak sih? Oke, jadi eh itu Kak Bangkit buat ruangannya itu setiap hari apa? Jadi seminggu sekali itu kita nggak tentu. Aha. Kita masih belum tentu Mhm. karena untuk sekarang ada yang bang saya sudah datang di situ. Mhm. Misalnya hari hari Kamis, biasanya kan hari Kamis kalau nggak Rabu mereka datang. Ya mungkin cuma satu, dua, tiga. Mhm. Tapi yang lainnya kita jemputin, Oh gitu. sistem jemput. Sistem jemput bola. Iya, karena mereka ada yang masih tidur, ada Aha. yang masih ngelamun Mhm. segala macam. Ya udah kita jemput aja. Mhm. Ya kita pemuda cuma menang tenaga aja kok, Iya, betul. nggak lebih. Mhm. Duit nggak ada. Duit nggak ada, betul sih. Nanti duit. Mungkin Nanti. di proses kita dewasa kan kita Iya, masih remaja tanggung sebenarnya ya nggak iya, sih? kentang. Remaja bukan, dewasa juga Iya, belum. Jadi ya di tengah-tengah gitu kan. Jadi eh Kak Bangkit ngumpulin anak-anak itu yang mungkin dari sebagian itu ada yang putus sekolah atau memang lagi musim mungkin pandemi begini. ada beberapa. Ada yang putus sekolah gitu. Setahu saya sih ada dua. Putus sekolah. Itu putus sekolah karena memang dia nggak pengen sekolah atau Nggak pengen faktor sekolah, bukan nggak oh mampu. itu ya Iya, anak-anak yang ini apa sih namanya putus sekolah itu yang iya. harusnya di ini. Karena mereka pengen gaul, Hmm. pengen punya gadget, tapi nggak mampu beli gadget. Jadi Ya ngapain sekolah? Pengen nyari duit, duit duit mindsetnya dan selalu duit. duit Ya, gitu. Tapi ya buat teman-teman yang udah terlanjur putus sekolah mau ngelanjutin lagi ke sekolah itu ada paket loh. ada itu. PKBM itu namanya PKBM Al Suraya kemarin sempat aku podcast bareng. Itu Hmm, juga buat teman-teman yang putus sekolah yang mau lanjut lagi misalkan dia putusnya di SMP dia hmm, lanjut lagi ke SMP itu bisa. oke, Nah di situ bisa dan itu gratis. gratis. Bisa Kak ini Bangkit iniin ke teman-teman yang mau sekolah lagi. Boleh, pas
pasti saya hubungin kayak gitu. Gitu. Bisa aja langsung ke Mm-mm. PKBML Suraya punyanya Pak Muklis gitu. Cuman rubah mindsetnya dulu kayaknya Mbak, Apa? mindset uang itu mereka dulu, Iya, karena iya mereka sih. nggak salah juga, Iya sih betul. realistis. Iya. Semua butuh duit. Memang Iya, kalau kita nggak ada duit kita nggak bisa hidup. iya, tapi Tapi semua kalau kita nggak punya teman kita juga nggak bisa hidup. benar. Benar kan? Iya, Kita nggak punya duit, kita punya teman, kita bisa hidup. iya, nggak punya rokok nih ke Heeh, tongkrongan, heeh, datang aja ke tongkrongan bisa heeh. ngerokok kok. Bisa ngerokok, betul nggak sih? Jadi gunanya teman itu sangat Iya, membantu sih bisa ya. membantu, menguntungkan dan lain-lain pokoknya. Circle pertemanan itu juga harus apa ya? Ditambah mungkin. Iya. Begitu, oke. Mungkin dari Kak Bangkit ngajak-ngajak itu ada nggak sih kesulitan yang Kak Bangkit lakukan gitu? Kalau kesulitan itu banyak, Heeh. tapi yang paling krusial itu ayo loh ngajak badan kita sendiri, ayo gerak, Mager ayo loh. mager, ayo, Iya ya. ayo. Heeh, Sebenarnya kesulitannya itu ada heeh. di kita sendiri, Iya betul. nggak jauh. Ayo, ayo, kita udah bangun, ayo, Heeh. ayo. Ya, pertama memang nggak banyak, maupun di anggota juga, nggak semuanya gerak kok. Tapi gimana caranya kita ngajak terus, jangan pernah capek ngajak, Iya. itu aja. Karena kalau misalnya pengen mereka aktif semua, itu sulit kalau nggak ada yang mau ngajak. Sebenarnya kenapa saya bilang menjalin komunikasi itu yang Mm-mm. utama, Mm. karena itu ujung tombaknya jalin Iya komunikasi sih itu. benar sih. Kalau udah lost contact gitu, mana Ya, gitu ya? tadi awalnya mereka nggak aktif, lost contact, ya langsung Hilang, bodoh, hilang. hilang. Tapi kalau memang ya apa namanya dia nggak aktif, kita terus hubungin, lama-lama mereka ngerasa nggak enak nih kalau gua nggak ngumpul, Betul. dikontakin terus, Iya. kayak gitu aja sih. Karena kan ada grup ya. Ada. Mungkin kontaknya dari grup itu atau enggak PC masih Jadi kontak. kalau Karang Taruna itu punya dari per bidang, Oh ya. itu punya grup masing-masing, dan Heeh. juga ada grup sendiri pengurus, ada Mhm. grup keseluruhan, pengurus lama, pengurus Mhm. baru, dan lain-lain. Jadi ngonteknya itu per grup. Per grup gitu ya. Nah, dari masing-masing bidang bidang apa saja yang sudah Kakak bukan mau kembangkan mungkin ya di Tejo Agung, bidang apa saja sekarang? Yang utama sebenarnya semua pengen dikembangin, tapi Heeh. yang dari Dilakukan dulu gitu, dilakukan dulu, yang pertama itu media digital, media digital. kreator dan media Heeh. digital, dan juga lingkungan hidup. Hmm. Tuh, yang misalnya itu yang pertama Mm-mm. yang kita jalan. Kalau media kreator itu apa? Kayak misalnya Pelatihan tadi itu ya mungkin pelatihan, termasuk media kreator. pelatihan tuh yang nomor pertama ya pelatihan itu. Mhm. Karena sekarang kalau kita nggak bisa main media, Mhm. tinggalan zaman, Mbak. Gaptek ya. Gaptek. Iya betul. Karena saya belajar Microsoft Hmm? itu karena kepepet mau ngerjain skripsi. Iya, Kalau enggak, ya kayak mana kita? iya betul betul. Jadi saya nggak mau kawan-kawan yang lain sama kayak saya. Jangan ajarin mereka untuk masuk lubang yang sama. Betul. Oh. Terus kalau yang di lingkungan hidup, Mm. Kalau lingkungan hidup, kami Tejo Agung punya bank sampah. mhm, Kita punya bank sampahnya tapi nggak punya ilmunya. mhm, Kita belajar dari nol, kita kembangkan sendiri bank sampah itu. mekanismenya gimana di bank sampah itu? Jadi kalau masalah bank sampah ini kan, ini lagi yang punya bank sampah ini kan ketua yang lama. Aha. Jadi kita sudah ngobrol, kapan ada waktu, kita kumpulin semua anggota, kita belajar tentang bank sampah. Mhm. Jadi kita pelatihan bagaimana sampah-sampah apa saja, dikirim kemana saja, pengolahan seperti apa, kira-kira kita sudah siap, itu jalan. Jadi masih terencana dulu, belum aktif. Belum kalau masalah itu. Kapan dong aslinya? Kemungkinan itu 2 minggu lagi, karena ada satu kelas lagi, yang kelas media dulu, Aha. kita selesai, ibaratnya kita selesaiin dulu, Mhm. baru kita ngelanjut, itu kan di luar pengurus kelas Heeh. media, yang ini di pengurus. Mhm. Jadi kalau mau jalan langsung, terlalu berat mungkin, Iya, Mbak. jadi satu-satu Satu-satu dulu dulu. mungkin ya dikelarin terus nanti selanjutnya gitu. Wah, luar biasa. Terus bidang apa lagi selain media, lingkungan, terus Ada apa, advokasi hukum, aha. sosial sosial masyarakat, itu yang jadi satu kita. Jadi Aha. terkadang di desa itu semua apa-apa
ngelihat kok misalnya ada kasus hukum apa, Mhm. itu kayak terprovokasi. Mhm. Jadi di Karang Taruna ini kan banyak yang kuliah di hukum, bahkan sudah ada yang sarjana hukum. Mhm. Jadi ketakutan saya yang misalnya ada contoh nih, eh, ada maling ayam dia, Mhm. terus ada yang juga maling Motor. sendal, Sendal. maling Oke. sendal. Hah? Nah, ukurannya yang maling ayam ini kan Heeh. lebih Besar besar ya karena ayam. hukumannya daripada sendal. Tapi kok malah sendal yang lebih banyak? Mhm. Itu gimana? Itu jadi seolah-olah anak hukum ya harus menyampaikan mana yang betul. Iya. Kita lihat kronologinya. Kalau Mhm. dia maling sendal itu, Sendal. dia dalam rumah, habis itu bobol rumah, Mhm. habis itu membunuh orangnya jelas lebih Iya, banyak. iya, iya, iya. Kan lihat dulu, Heeh. jadi kita belajar Lihat lihat dulu. dulu kronologinya Iya, sebelum betul. berbicara. Itu aja, Mbak. Terus habis itu secara sosial tentu saja yang kami dapatkan di lapangan dulu, Mhm. kami telusuri dulu. Mhm. Ada bantuan satu nggak kenal, satu kenal. Pasti yang kenal itu yang dikasih, yang nggak kenal Iya. walaupun Heeh. sama-sama nggak punya. Ya ini fakta yang terjadi di lapangan. Iya. Bahkan Ini nggak cuma Tejo Agung, bahkan penyeluruhan menurut di kelurahan-kelurahan lain menurut ya. saya ya, karena ini hasil lapangan kok. Iya. Tapi itu yang ingin kita perbaiki. Kita nggak mau Heeh. menyalahkan siapapun. Heeh. Disitulah kita yang mau perbaiki. Heeh. Artinya kita misalnya itu dapat, itu enggak posisinya. Kita gimana caranya kita ratain yang nggak dapat. Itu aja yang terpenting. Karena kalau misalnya untuk masalah donasi dan lain-lain, Mhm. kami juga lagi berjalan. Mhm. Tapi memang tidak diekspos karena tokoh-tokoh aja yang ibaratnya kita untuk sounding dan lain-lain. Luar biasa. Jadi ada beberapa bidang ya, tadi bidang media, bidang lingkungan hidup, bidang advokasi, Advokasi hukum. hukum ya, terus dan bidang sosial begitu. Hmm. Tapi yang masih berjalan di bidang media. Oke, satu-satu dulu, yang penting berjalan Iya. gitu ya, yang penting beraksi aja dulu gitu kan di Tejo Agung. Nah, nih menurut kakak nih, pribadi, pemuda-pemudi di Tejo Agung nih tipe-tipe orangnya tuh gimana sih? Cuek. Cuek. Hmm. Heeh. Misalkan dalam segi hal. Ya kebanyakan cuek. Mhm. Tapi kalau misalnya hal gerakan gitu ya, Mhm. yuk gerak ini udah dijabarin panjang lebar, Mhm. ngikut ketua aja lah. Oh, ngikut gitu. Jadi Hmm. ketuanya harus di apa ya? Ketuanya jadi umpan, bukan? Apa ya? Tameng. Tameng. Iya gitu. Tapi kita nggak bisa nyalahin itu Aha. karena waktu 5 tahun dalam Mhm. satu pengurusan, Mhm. kita yakin aja mungkin itu nggak berjalan lama hal seperti itu. Kalau terus Pasti. kita olah, terus kita ajak terus berpikir, Heeh. pasti kok berubah. Iya betul. Karena mungkin masih baru ya. Jadi Iya, aduh, ngikut aja lah, ngikut gitu malu. kan. Heeh. Sebenarnya kalau saya lihat mereka cerdas, Mhm. bukan masalah cueknya karena memang masa bodoh, Heeh. tapi cuek karena malu. Malu gitu ya, Mau betul. gerak, nanti karena mereka ada banyak yang muda, Mhm. takutnya nyuruh yang tua, Iya, nggak itu nggak enak. enak, kayak enakan. Itu. Makanya itu yang kadang kita harus akrab dulu. Iya, betul. Sampai akrab sama ngelunjak itu beda tipis. Iya sih ya. Jadi sampai ya gimana bisa untuk beraksi itu Iya. kan ya. Karena butuh pendekatan dan komunikasi itu. Hmm. Itu sangat penting. Terus di anak-anaknya, secuek apa sih mereka itu? Misalkan dalam kegiatan sosial, bagi-bagi masker nih, misal nih, Hmm. mereka tuh antusias nggak sih untuk ayo ikut Nah, gitu atau gimana? itu kecuali sosial ya, Mbak. Kecuali Kalau sosial. sosial, jangan Heeh. kita woro-woro. Heeh. Kita cuma sekali aja, yuk bagi. Gak usah aja, tunggu Heeh. aja, datang semua. Datang semua Itu ya. bedanya Oh, beda. kalau sosial. Heeh. Tapi kalau yang lain, mereka malu. Mhm. Karena takut nanti salah, malu semua. Mhm. Karena takut salah sebenarnya. Iya, Itu aja, cuek sebenarnya karena takut salah. Tapi kalau masalah sosial, ya saya paling enak. Duduk aja di rumah inspirasi itu. Heeh, Pasti datang kok. gitu. Gak usah diwaro-waro terlalu neman. Nah, nih Kak Bangi sebagai ketua nih. Mungkin kan yang lainnya itu cuek karena masih malu untuk ngomong aspirasi mereka gitu. Iya, Nah, berekspresi kalau kurang. Kak Bangi sebagai ketua tuh boleh nggak sih mereka yang lebih muda mengekspresikan
setelahnya gitu. Boleh nggak sih? Ya sangat boleh dong, Aha, malah itu yang ditunggu. Tapi kalau di Kejagung, aha. ini yang saya bilang di Kan mungkin Kejagung ada hormat menghormati gitu kan ya. enggak, Enggak ya? karena bahkan yang lebih muda pun Hmm. saya panggilnya Mbak, Oh, gitu. karena bagi saya enak jadi yang lebih kecil Aha, daripada yang dituakan, aha. karena nggak enak dituakan. Iya benar sih. Baik muda gitu Lebih baik kan. muda, Muda jiwa karena membara. muda atau tua itu nggak berpengaruh bagi saya. Iya. Yang penting itu pikiran dan juga gerakan. Iya, betul. Wow, luar biasa. 15 lagi. Oke, Kak Bangkit, sebagai ketua, ada nggak sih hambatan-hambatan yang kakak lakukan gitu sebagai mungkin aduh jabatan sebagai ketua saya harus begini 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 saya sebagai ketua harus begini begini begini, gitu gitu nggak sih, sempat terpikir nggak sih seperti itu? Enggak. Terus apa musibah innalillahi saya jadi ketua gitu atau gimana? Kalau dari awal saya bilang kenapa yang nggak lebih tua aja, Mhm. kenapa harusnya muda. Tapi itu lagi-lagi forum yang Iya, berbicara, pemilihan kan waktu itu ya pemilihan. semua. Jadi memang benar-benar di situ kan ada syarat tuh Mhm. bahwasanya sudah pernah memimpin Karang Taruna yang jadi ketua. Aha. Dan yang dilalah, bahasanya Adalah kayak mana kok dilalah gitu ya. eh, Kebetulan, kebetulan. kebetulan pengurus lama itu yang datang cuma 3. Aha. Ya kita bertiga yang Aha. dipilih itu, dan Aha. saya dapat suara lebih 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 banyak daripada banyak gitu. kawan-kawan yang lain. Itu mungkin satu kesialan. Wah, sial. Ya nggak sial lah. Berarti mereka-mereka yang nggak datang itu berarti mereka tidak mau untuk gabung ke Eh, Karang Taruna. Bukan nggak mau Mungkin ya. nggak mau gabung, bukan. Tapi Mager. Mungkin. satu mungkin ada urusan. Ada urusan mungkin ya. Tapi kan bisa dikesampingkan urusan itu. Maksudnya kalau misalnya Ya, lebih penting ya urusan yang lain gitu. Tapi kan kalau misalkan untuk pemilihan hmm, ya seenggaknya datang lah. Ya kan? ya pada Kalau udah intinya kayak gini ya gimana? terserahlah itu. Yang penting kita nggak pernah untuk nyalahin itu. Iya. Tapi ya ada gerakan, tetap pengurus lama selalu Hmm. kita aja. Hmm. Datang atau enggak, datang syukur, enggak ya Enggak. kita nggak sakit hati. Mm-mm. Yang penting aksi kalian kok yang ditunggu itu Ya, bukan pendanaan atau apa, enggak, yang ya. penting aksi kalian untuk datang gitu, untuk membantu istilahnya ya. Kalau masalah bantuan apapun nanti gerakannya ada Aha, bantuan itu syukur. aha. Yang penting gerak aja dulu. Iya betul. Orang mau bantu itu karena ngeliat kita gerak. Kalau kita nggak ada gerakan nggak Hmm. mungkin ada bantuan. Iya betul, betul banget. Nah Iya. ini buat karang-taruna di 22 kelurahan ya Kak, Hmm. kita ini ada harus gerak dulu karena kalau kita nggak gerak, nah, gimana orang lain mau lihat gitu kan? Iya, betul. Gimana orang lain mau lihat aksi kita gitu kalau kita nggak gerak, kita diam aja nih, kita punya rencana planning bla 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 disusun sedemikian rupa tapi kita tidak beraksi, gimana mungkin orang bakal lihat gitu Iya. kan? Mana orang lain bisa ngasih dana kalau kita nggak gerak. Iya Betul. nggak? Betul. Oke, luar biasa, berarti eh, Karang Taruna tempat kakak ini gerak dulu ya, Gerak aja dulu. gerak aksi dulu, nanti masalah pendanaan masalah apapun nanti orang lain yang melihat, Itu orang lain yang nyusul. menilai gitu ya. Karena Oke kita lah. ngerasain dulu susahnya. Oke gitu. Mungkin bisa pesan-pesan untuk Karang Taruna lain ya di 22 kelurahan. Apa pesan yang bakal kakak sampaikan untuk mungkin ketuanya deh, kakak selaku ketuanya, mungkin bisa memberikan pesan-pesan ataupun masukan mungkin ya, ide-ide untuk ketua-ketuanya, ayo lo gerak dulu atau gimana gitu. Kalau saya sama yang saya sampaikan di seluruh stakeholder yang ada di Aha. Kelurahan Tejagung, Aha. bilang ke LPM, bilang ke PKK, bilang sama Pak Lurahnya, bilang sama tokoh-tokoh RT RW segala macam, Pak, Bu, ajak pemuda berkonsep, jangan cuma suruh gerak aja. Aha. Ya itu aja. Ajak aja Konsep, berkonsep. maksudnya konsep dalam bidang LPPM nih ada konsep diajak gitu, Ada gerakan berkolaborasi. apapun, kita Aha. diajak berkonsep. Aha. Jangan cuman udah mateng nih Aha. idenya, yuk kamu gerak. Aha. Kita yang capek, Iya. tapi kita nggak pernah tahu apa sih maksud itu. Konsepnya begitu. Artinya kita selalu ingin bergerak, Mm-mm. tapi ajak kami juga berkonsep. Mm-mm. Iya benar sih. Ada sebagian mungkin dari kan LPPM, PKK dan sebagainya itu kan masuk ke dalam Kemensos juga ya. Iya. Sama dengan kita ya, seenggaknya kita tuh diajak untuk berkonsep gitu ya. Kadang misalkan ada PKK ada konsep nih, kita yang suruh gerak lah, kita nggak tahu konsep apa yang Iya. mereka ini kan ya. Betul. Jadi harus ya, ayo Pak Bu sebagai ketua-ketua yang baru ini ajaklah kita Karang Taruna untuk berkonsep bareng gitu loh. Jangan dia punya konsep kita suruh gerak, ya kita yang capek, kita nggak tahu Iya. konsepnya ya nggak sih. Kita berani kok capek, Aha. tapi kita
kita tahu maksud capek kita apa. Maksud capeknya apa begitu. Wow, luar biasa. Oke, ini untuk ketua-ketua Karang Taruna nih, kalau ada apa-apa ya harus kolaborasi dengan yang ada Iya. gitu, TKK, LPM gitu dan sebagainya begitu ya Kak ya. Oke, ada lagi nih. Misalkan nih Kak, di tempat Kakak ada nggak sih pemuda yang dia tuh merasa buat apa sih organisasi? Kayaknya lebih penting duit. Pasti ada. Ada kan? Ada. Itu gimana? Pandangan Kakak itu seperti apa? Kalau saya pribadi Lebih ke duit. gini, duit itu nanti datang kok. Karena Rezeki udah ada yang ngatur sebenarnya. sudah ada yang ngatur. Karena saya dulu curhat ya. Iya, oke, boleh. Saya nggak kayak gini. Dulu nggak pernah mau ikut organisasi. Nggak peduli amat hal yang seperti itu. Yang penting saya punya duit, saya bisa main, Iya. bebas-bebas saya. Jadi Betul. ngapain capek-capek kayak Iya. gitu? Nggak Ngapain? penting. Nggak Makanya ada saya ini. ngelihat hal yang begitu, ada satu hal yang harus saya gerakkan. Itu sama kayak diri saya. Ajak aja terus sampai bosan. Ajak sampai bosan. Saya dulu diajak terus sampai bosan, sampai ya udah yuk ikut sekali lagi. Nah, Gitu. terus dan ternyata kita tahu karakter mereka, di mana mereka nyaman. Ternyata saya waktu itu diajak dan saya nyamannya di sosial. Makanya saya lebih lanjut di situ. Kan ada 2-5 orang karakternya beda-beda, Mbak. Iya. Kita pahami dulu karakter mereka kalau mau ngajak dia. Iya, betul. Tapi menurut pandangan Kak Bangkit, duit itu ada. Pasti ada gitu loh. Tapi kalau bersosialisasi ya jarang ada yang jiwanya tuh kadang lebih ke duit ya. Sekarang ini tuh ya. Saya juga nggak bisa munafik, saya juga begitu. Tapi kalau kita pengen semua dibantu, dianggarkan dan lain, nggak ada gerakan, ya numpuk aja duit itu. Iya, betul. Jadi saya coba untuk merubah mindset, ayo gerak dulu. Jangan berpikiran duit karena nanti itu yang menghambat kita. Iya, betul. Kalau misalnya kita nggak ada duit aja, geraknya sudah lincah, apalagi dikasih duit. Begitu ya. Jadi buat pemuda-pemuda yang masih berpikiran, buat apa sih ikut organisasi, mending saya main sama teman-teman yang di luar, apa sih, bukan di desanya gitu ya, di kampungnya, tapi saya mau main kota, saya pengen gaul kok, saya pengen apa ya, dia dibilang anak gaul, saya pengen gaulnya di luar daerah saya. Karena gimana ya, kadang tuh ada ya yang rumahnya di kampung gitu, tapi nggak pengen main sama orang kampung, apa sih kampungan gitu kan, paling saya maunya gaul sama orang-orang kota, gue lo gitu kan ya kan. Sebenarnya saya pengen di sini ngenalin bahwasanya ternyata yang ada di dalam Karang Taruna di kelurahan itu salah kalau dibilang orang-orang desa dan nggak gaul. Mereka itu cuma orang gaul yang tobat, bosen akan dunia gaul itu. Iya. Kebanyakan begitu. Karena lah ini memang sering main di luar, kenapa bersih-bersih rumah ternyata. Itu aja. Kalau misalnya gaul di luar, itu bukan berarti kamu juga. Iya. Kalau dibilang organisasi itu bakal nyusahin kamu, salah. Karena merawat link itu luar biasa nantinya. Hasilnya kemudian hari. Iya, menanam. Sekarang. Iya, betul. Bukan sekarang, memang nggak kelihatan, tapi nanti. Ya nggak sih? Iya. Saya percaya itu. Oke. Luar biasa. Ini pesan dari Kak Bangkit ya. Ayo loh, bergerak, beraksi gitu. Jangan diem aja di rumah, jangan rebahan. Karena kebanyakan remaja sekarang tuh rebahan hobinya. Emang enak sih rebahan. Iya sih, memang sih. Cuman seenggaknya kalau ada aksi ya. Gitu. Iya. Mementingkan, ya sebenarnya kepentingan sendiri juga lebih penting gitu. Tapi kalau kepentingan yang bersosial gitu ya juga harus penting gitu kan. Nah mungkin kan di masa pandemi sekarang ya Kak ya, mungkin banyak yang anak-anak belum sekolah ya kayaknya ya. Di Tejo Agung udah ada sekolah yang buka? Belum ya sampai sekarang. Emang gimana ya, di tahun 2019 ya, di akhir itu kan sudah mulai, tapi di Wuhan waktu itu kan ya. Terus di kita itu di bulan 2020, tapi di bulan Februari Maret kalau nggak salah ya. Itu kan anak-anak sekolah udah nggak sekolah lagi ya. Dan sampai sekarang gitu, itu merupakan keprihatinan sebenarnya ya.
terus Kak Bangkit ada untuk membuat anak-anak itu ayo lo belajar gitu kan, ini rumah inspirasi tadi Iya. itu kan ya. Selain media sosial mungkin ada Eh, belajar lain. ini planning ke depan. Aha. Tadinya kita mau di rumah inspirasi, Mhm. tapi kita kolaborasi sama Mas Linang Aha. dari salah satu penggerak Pak Heeh. Tejo juga, Iya Pak Tejo. Pasar Kreatif Tejo Agung. Mhm. Kami bersalaman bosnya, deal, Mhm. kita kolaborasi. Kolaborasi. Jadi saat itu kita buat kayak apa ya, Sekolah, gubuk gubuk. gubuk di situ ada terkait sejarah Tejo Agung, Aha. Tejo Agung, sejarah kota Metro. Mhm. eh Terus habis itu lapak-lapak baca, Mhm. dan yang paling penting itu ada sekolah media. Sekolah media. Terus habis itu Mas Dinang pengen sekolah bahasa Lampung, Mhm. karena kita walaupun kita orang Jawa, kita Tapi kerja seenggaknya kita tahu kerja kita nyari makan, kita lahir di Lampung. Lampung. Lucu kalau kita nggak bisa bahasa Iya Lampung. betul sih. Nah, terus habis itu ada kawan-kawan Karang Taruna itu dia dari Risma, Mhm. jadi mereka itu pengen ngajar ngaji Mhm. dengan orang-orang yang belum bisa ngaji, nggak terputus usia, Mhm. apapun usianya. Apapun usianya diajarin ya. Iya, karena targetnya masih 3 itu, tapi Mhm. untuk ke depan itu pasti bisa nanti. Oke, luar biasa. Wow. Ini mungkin terakhir ada nggak harapan Kak Bangkit untuk pemuda-pemuda khususnya di Tejo Agung, harapannya bagaimana? Harapannya Mhm. sebenarnya nggak ada harapan lebih, Mhm. cuma ayo aja bergerak. Ayo aja buat gerak. Kalau mau diajak gerak, Aha. jangan malas. Jangan malas. Kalau misalnya malas, nanti dijemput. Oke, kalau malas nanti dijemput. Oke, luar biasa. Ini terima kasih Kak Bangkit Iya, sudah Mbak. datang di podcast Karang Taruna di Sekretariat Karang Taruna Kota Metro, jauh-jauh dari 24 datang ke sini. Tadi persiapannya apa dulu? Ngeringin rambut, hair dryer, Hair dryer dulu, dikelimisin ya, di angkat tangan ini ya. dijambulin dulu. Dijambulin dulu gitu. Tapi mandi dulu kan sebelum berangkat? Pasti mandi. Lama kok mandinya. Terus malam itu sempat kepikiran, aduh nanti ditanya apa ya gitu nggak sih? Ketegang kayak di apa ya? Di wawancara. tepi HRD. Diwawancarai ya. Padahal enggak kan ya? Enggak boleh enjoy juga. Enjoy kan gitu. Karena memang ngobrol biasa sih. Iya. Oke, terima kasih Kak Bangkit sudah memberikan pengalaman-pengalamannya mungkin ya, cerita-ceritanya tentang organisasi tentang organisasi Karang Taruna di Kak Bangkit. Semoga bisa dicontoh di kelurahan-kelurahan lainnya gitu. Ada 22 kelurahan. Semoga bisa menyontoh dan ayo lo beraksi dari sekarang. Mulai dari kita. Sesuai dengan hashtag mulai dari kita. Mulai dari kita dulu aja dulu. Nanti yang lainnya bakal nyusul begitu ya Kak ya. Terima kasih Kak Bangkit, dan kami akhiri dengan mengucap wassalamualaikum